Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan merepresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Culturally Adapted Metacognitive Training for Depression for Arabic and Farsi Speaking Refugees, a Feasibility Trial. Jurnal ini membahas tentang sebuah intervensi psikologis yang dirancang secara khusus dengan pendekatan budaya untuk membantu mengurangi gejala depresi pada pengungsi yang berasal dari latar belakang bahasa Arab dan Farsi. Penelitian ini itu juga penting karena mengangkat isu kesehatan mental pada kelompok rentan, yaitu seperti pengungsi yang seringkali mengalami berbagai tekanan psikologis akibat pengalaman traumatis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang, di mana latar belakang pada penelitian ini itu didasarkan pada fakta bahwa populasi pengungsi itu memiliki resiko yang sangat tinggi mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, kondisi ini itu dipengaruhi oleh berbagai pengalaman traumatis yang dialami baik sebelum maupun setelah proses migrasi seperti konflik, diskriminasi, kehilangan tempat tinggal, dan kesulitan beradaptasi di lingkungan yang baru. Depresi yang dialami pengungsi ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis individu, tetapi juga menghambat integrasi sosial dan menurunkan kualitas hidup mereka. Nah, meskipun ini itu terdapat berbagai bentuk psikoterapi yang efektif untuk mengatasi depresi, kenyataannya banyak pengungsi yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan tersebut seperti kendala bahasa, perbedaan budaya, dan keterbatasan tenaga profesional. Oleh karena itu, penelitian ini itu mengembangkan dan menguji intervensi CADMCT ini untuk melihat apakah metode ini itu layak digunakan dan dapat diterima oleh pasien serta memiliki efek dalam menurunkan gejala depresi pada pengungsi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas variabel penelitian. Pada variabel penelitian ini itu terdapat juga dua jenis variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebas ini yang digunakan adalah Culturally Adapted Metacognitive Training for Depression atau CADMCT, yaitu suatu bentuk intervensi psikologis yang berbasis pelatihan metakognitif yang telah disesuaikan dengan latar belakang budaya peserta. Sementara itu, variabel terikat dalam penelitian ini itu adalah gejala depresi pada pengungsi, yaitu diukur untuk melihat sejauh mana sih intervensi yang diberikan dapat memberikan perubahan atau penurunan tingkat depresi. Dengan demikian, penelitian ini itu berfokus pada hubungan antara pemberian intervensi CADMCT ini dengan perubahan tingkat depresi pada individu pengungsi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian dalam jurnal ini itu terdapat dua bagian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis nol ini menyatakan bahwa di sini itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari intervensi CADMCT terhadap penurunan gejala depresi pada pengungsi. Sebaliknya, pada hipotesis alternatif atau H1-nya ini menyatakan bahwasanya di sini itu terdapat pengaruh yang signifikan dari intervensi CADMCT-nya ini dalam menurunkan gejala depresi pada pengungsi. Maka dari itu, penelitian ini itu menguji apakah metode penelitian metakognitif ini yang telah disesuaikan secara budaya benar-benar efektif dalam membantu mengurangi depresi pada kelompok pengungsi ini. Jadi, dalam metodenya, partisipan pada penelitian ini adalah sejumlah 50 pengungsi dewasa. Usianya itu rentan di umur 18 sampai 65 tahun dan memiliki diagnosis depresi. Nah, orang dalam penelitian ini itu berbahasa Arab ataupun bahasa Farsi dan juga memiliki status pengungsi. Dalam desainnya, penelitian ini menggunakan one group pretest post-test design.
Dalam penelitian ini juga pengukuran yang digunakan dalam variabel dependen, yakni variabel dependen primer, ada gejala depresi, yakni 9 item dalam skala 0 sampai 3 yang tidak sama sekali hingga hampir setiap hari. Nah, skor total 0 sampai 27 itu lebih dari 10 orang, yakni yang menunjukkan adanya depresi. Nah, variabel dependen sekunder ini ada 3, yakni ada kualitas hidup, integrasi subjektivitas ke masyarakat Jerman, dan juga gejala PTSD. Jadi metode pada penelitian ini dari prosedur eksperimennya, yakni seleksi pasien dengan depresi PHQ 9 lebih dari 10 atau dengan diagnosis klinis. Yang kedua, yakni informed consent dan pengukuran baseline. Terus alokasi ke kelompok CA-DMCT 8, yakni dengan menggunakan 8 modul 90 menit per minggunya. Nah, 1 minggu setelah modul terakhir itu pengukuran post treatment. 3 bulan setelah modul terakhir tersebut dilakukan pengukuran follow up. Nah, yang terakhir yakni analisis data dengan ITT dan PPB menggunakan repeat measures ANOVA dan juga ANCOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi CA-DMCT memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan peserta. Analisis statistik menunjukkan adanya penurunan signifikan pada gejala depresi setelah peserta mengikuti program intervensi. Selain itu, ditemukan peningkatan pada kualitas hidup dan integrasi sosial, meskipun tidak semua hasil sekunder signifikan secara statistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CA-DMCT berpotensi menjadi intervensi yang efektif untuk membantu pengungsi dengan depresi. Namun, penelitian tujuan dengan desain eksperimen yang lebih kuat masih diperlukan adanya. 1. Desain sederhana dan mudah diterapkan. 2. Dapat melihat perubahan sebelum dan sesudah perlakuan. 3. Cocok untuk studi awal atau feasibility study. Adapun kekurangan dari desain penelitian adalah 1. Tidak ada kelompok kontrol. Yang kedua, sulit memastikan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, rentan terhadap confounding variable. Dan yang terakhir, validitas internal lebih rendah dibanding true eksperimen.